Pengacara keluarga Brigadir J mempertanyakan mengapa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, belum juga ditahan meski telah diperiksa 2 kali. Hal tersebut dinilai sangat tidak objektif dan bisa menyakiti rasa keadilan masyarakat. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, belum juga ditahan meski telah diperiksa 2 kali. Bahkan selama menjalani pemeriksaan, Putri menolak sangkaan polisi dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP, yaitu pembunuhan berencana yang juga dilakukan oleh suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri juga menjawab secara konsisten jika dirinya merupakan korban atas pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua saat ada di Magelang. Belum ditahannya Putri Chandrawati tentu dipertanyakan oleh pengacara Brigadir J. Dan saya lihat di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Ya, mereka memposisikan diri itu seakan-akan seolah-olah ya sebagai penegak Undang-Undang 39 tahun 99 saya pertegas, dan mengesampingkan mereka yang Anda maksud korban. siapa? Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya kami untuk memulihkan nama baik keluarga dan korban. Ini apa-apaan? Ini lembaga negara yang tentu kredibilitasnya kan tentu sangat dijaga sekali begitu. Sudah banyak kok yang meragukan mereka. Coba tanya sama korban-korban mereka sebelumnya yang merasa tidak adanya keadilan terhadap apa yang menjadi rekomendasi mereka. Hati-hati. Dan sekarang mana buktinya? Nggak ada yang nongol. Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Keluar. Dengan segala hormat kita mungkin bisa menjaga juga ya tutur kita nih Bang Martin, karena kan yang bersangkutan sudah menyampaikan secara gamblang kemarin dan diserahkan juga oleh kepada pihak polisian. Satu hal lagi nih Bang Martin yang ingin saya juga tegaskan dan saya ingin tanyakan, masih bebas, belum ada penahanan terhadap Putri Chandrawati, dengan ada kuasa hukumnya mengatakan faktor kemanusiaan dan juga ada faktor anak seperti itu. Inilah yang saya bilang tidak adanya keprihatinan atas kondisi ini ya, moral dan penegakan hukum di bangsa ini. Apa kata Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Mereka mengatakan bahwa ini adalah terobosan. Ini adalah penerapan hukum baru agar wanita-wanita lain nanti diperlakukan sama seperti PC. Apa-apaan ini? Kenapa kok contohnya harus istri jenderal? Kenapa kok contohnya harus orang perekayasa kasus? Apa tidak ada, apa tidak kurang kasus-kasus orang-orang lemah yang butuh perlindungan? Ini semua di mana mereka ketika ada Bang Martin? Di mana ketika ada orang-orang lemah yang butuh perlindungan? Dan tidaknya itu keputusannya bukan di Komnas HAM atau Komnas Perempuan, tapi rekomendasi mereka. Tapi di Kepolisian Republik Indonesia begitu. Lebih baik mereka tidak usah mengatakan hal itu. Penerapan yang baru untuk perempuan. Menurut saya itu omong kosong semua. Jadi menurut Anda yang tebang pilih ini siapa? Kepolisiannya? Atau Komnas HAM-nya? Nah, kalau polisi itu memang kewenangan dan hak mereka, kita pun boleh kritisi. Yang kita sesalkan adalah ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dulu-dulu kemana mereka ketika FA ditangkap, ditahan? Pada saat AS ditangkap, ditahan ketika lagi proses hukum. Kemana mereka? Apakah mereka ada bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan, atas alasan anak? Tidak ada. Berarti artinya belum lagi orang-orang miskin yang lain. Bang Martin melihat ada intervensi kepada Komnas HAM begitu sehingga mengeluarkan rekomendasi seperti ini. Gimana? Memandang adanya intervensi kepada Komnas HAM. Patut kami duga. Menurut Kompolnas, penahanan tersangka adalah kewenangan penyidik yang disertai dengan alasan tertentu. Kami sudah lakukan komunikasi ke Kabareskrim, penyidik masih meyakini tidak dikhawatirkan 3 hal itu. Nah, tentu ada hal yang bisa dapat dikenakan penahanan itu kan dalam bahasa KUHP itu dapat dikenakan kepada tersangka dalam hal tindak pidana diancam 5 tahun lebih. Nah, dapat. Nah, artinya penyidik bisa menggunakan kewenangannya itu terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun lebih. Nah, untuk pasal ini kan sebetulnya sudah memasuki. Ini kewenangan penyidik harus kita hargai. Tentu Kompolnas tetap memantau dan menilai ini. Nah, sepanjang ini kami masih melihat mereka masih meyakini, tidak mengkhawatirkan. Nah, dalam perkembangan terpikir nggak Pak Yusuf, mohon maaf Pak Yusuf, mungkin penyidik ya betul, saya setuju itu begitu, tapi perlukah penyidik mengedepankan atau mengimbangkannya juga dengan rasa keadilan misalnya seperti itu? Ya, kami... Karena mohon maaf Pak Yusuf, saya teman-teman masyarakat juga googling aja tuh gampang gitu Pak. Banyak sekali buktinya, begitu. Banyak kasus-kasus yang bisa menjadi contoh sebelumnya begitu Pak Yusuf. Ya, kami sendiri di dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap proses penahanan atau tidak penahanan PC ini tentu sudah memberikan. Yang kami berikan masukan tentu
jangan sampai mengintervensi Itu. independensi. Tentu yang kita sampaikan adalah KUHP, ada penahanan rumah tahanan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Banyak mekanisme ya? Ya, itu sudah kita sampaikan. Dalam perkembangan kan kita masih melihat ini ya, penyidik masih mempertimbangkan. Ini harus kita garis bawahi, masih mempertimbangkan. Bukan tidak kan, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum. Masih mempertimbangkan terkait dengan anak, terkait dengan kesehatan. Nah, tentu di dalam KUHP sendiri juga salah satu hak tersangka itu kan berhak menghubungi dokter dan memeriksa kesehatannya. Nah, tentu ini harus kita monitor bagaimana kesehatannya. Sebenarnya apa gitu. Misalnya tanggal 16 Agustus LPSK memberikan satu statement ada kelainan, ada gejala kesehatan jiwa. Nah, ini apa? Nah, ini kan perlu kami pantau terus ini tentang PC ini. Kesehatannya yang dimaksud LPSK sebelumnya tentu ini apakah dilakukan juga pemeriksaan. Nah, tentu ini harus kita pantau. Hanya Mas Arief, Mbak Ken, yang perlu diketahui publik, kami masih sesuai dengan pernyataan Irwasum masih mempertimbangkan. Artinya ada peluang kita lihat perkembangan untuk dilakukan penahanan. Sekali lagi kita tetap harus menghargai kewenangan itu adalah penahanan itu adalah kewenangan pada penyidik. Itu harus kita hargai. Putri Chandrawati menjadi satu dari 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Baradae, Bribka R, dan Kuat Ma'ruf. Tim Tihuan mengabarkan.